ya, real ada di lingkungan kita, tetapi tetap ini adalah bagian daripada proksi ideologi. Maka kita lihat, ya, Ikhwanul Muslimin pusatnya di mana? Inggris, Pak. Dulu di Mesir, begitu Nursi jatuh, pindah ke induk semangnya Inggris. Hizbut Tahrir pusatnya di mana? Inggris, London. Teroris separatis KKB pusatnya di mana? Inggris. Beni Wenda panglimanya warga negara Inggris. Ahmadiyah pusatnya di mana? Inggris, London. Apalagi Syiah yang radikal, yang anti sahabat, makanya disebut Syiah London, karena pusatnya di London. Di sana ada camp nih, ya, ada camp, ya. Camp ini menampung kombatan-kombatan dari Afghanistan, Libya, Suriah, Irak, dengan alasan mereka stateless, tidak punya warga negara, untuk menghormati hak asasi manusia ditampung. Pertanyaannya, kok yang ditampung kombatannya, terorisnya, bukan korban terorismenya? Kita nyebutnya neokolonialisme atau penjajahan gaya baru. Nah, penjajahan gaya baru ini dilaksanakan dengan cara merusak suatu negara atau menguasai suatu negara dengan cara mempengaruhi masyarakatnya agar tidak mampu menjaga komitmen dalam bernegara. Bahasa kerennya proxy war. Tahu artinya nggak, Bu? Nggak tahu kan? Tak kasih tahu ya. Proxy war itu adalah menggunakan tangan orang lain untuk mukul orang lain, menyerang negara lain, menjajah negara lain, merontokkan negara lain, tapi menggunakan kelompok tertentu. Makanya tidak heran kita berhadapan dengan ideologi sempalan, kelompok sempalan. Apapun bahasanya, ada yang mengatasnamakan sosialisme lalu jadi komunis, ada yang mengatasnamakan agama lalu menjadi ekstremis, radikalis, teroris. Termasuk yang tidak lama ini menggegerkan Indonesia, pusat gegernya dari kota Bandar Lampung, yang disebutkan Pak Mayor tadi, Khilafatul Muslimin. Mereka mengatakan Pancasila togut, Undang-Undang Dasar 1945 kafir, NKRI negara kafir, pemerintahnya kafir, tidak wajib ditaati. Mereka mendirikan negara sendiri, mendirikan khilafah, dan tidak mau loyal kepada negara kita. Nah, ini contoh ini. Contoh neokolonialisme. Kelompok-kelompok begini adalah bagian dari neokolonialisme. Bahasa kerennya proxy war. Tahu artinya nggak, Bu? Nggak tahu kan? Tak kasih tahu ya. Proxy war itu adalah menggunakan tangan orang lain untuk mukul orang lain. Itu namanya. Dia nggak mau mukul langsung, dia mau ngegampar si fulan pakai orang lain, tapi lewat tangan dia, lewat dia. Menyerang negara lain, menjajah negara lain, merontokkan negara lain, tapi menggunakan kelompok tertentu. Nah, kelompok yang dimanfaatkan oleh kelompok neokolonialisme ini adalah rakyat di negara itu sendiri. Dengan strategi apa? Strategi adu domba. Dan proxy war sudah berhasil di Timur Tengah, di negara-negara Arab, yang disebut dengan istilah Arab Spring. Apa itu Arab Spring? Kebangkitan Arab. Bahasa Arabnya Al-Tauratul Arabiyah. Jadi muncul kelompok-kelompok sosial mengorganisir massa untuk melakukan demo besar-besaran, berjilid-jilid demonya, untuk menggulingkan pemerintah yang sah di Arab itu. Goncang 21 negara Arab. Apa hasilnya, konsekuensinya? Pertama, Tunisia. Presiden Ben Ali dan pemerintahannya tumbang. Kemudian yang berikutnya Mesir, Hosni Mubarak dan pemerintahannya tumbang. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh tumbang.
Libya, Muammar Gaddafi. Kan strateginya begitu, rakyatnya suruh bereaksi, demo berjilid-jilid, Muammar Gaddafi tumbang, intervensi Amerika Serikat sampai dibunuh. Sampai sekarang Libya hancur-hancuran. Yang sebelumnya lagi yakni Irak, Saddam Hussein. Saddam Husseinnya tumbang, kemudian diintervensi oleh luar negeri, hancur-hancuran. Sampai sekarang enggak selesai-selesai. Tambah lagi kemudian yang berikutnya yakni Suriah. Sampai sekarang enggak selesai-selesai. Perang saudara. Itu namanya Arab Spring. Yang terakhir itu Afghanistan. Nah, mereka menggunakan kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok yang ada di negara tersebut untuk melawan pemerintah yang sah. Dan herannya lagi, mereka ini mengatasnamakan agama. Ini herannya kita. Makanya saya kasih ingat dengan Bapak Ibu, nanti sampaikan kepada anak-anak muda, kalau ada orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah atau untuk melawan negara, sudah jelas dia sesat dan menyesatkan. Nanti saya sampaikan dalilnya biar lebih mantap lagi. Nah, dalam konteks keindonesiaan gagal. Di Arab berhasil itu, Arab Spring itu. Kacau balau Arab itu, Pak. Di Indonesia gagal untuk dilakukan. Walaupun sudah banyak demo bersilit-silit. Bersilit-silit apa berjilid-jilid ya? Oh, berjilid-jilid. Gagal. Enggak berhasil itu dilakukan, Pak. Karena Indonesia ini luar biasa kuatnya negara kita ini. Kuat sekali. Nah, banyak orang yang mengatasnamakan agama. Saya ingin sampaikan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah jadi followers kulla hallaf, orang yang gampang mengatasnamakan agama, yang gampang bersumpah, gampang nyebut demi Allah, gampang nyebut demi bela Islam, tapi tujuannya provokasi, halafim mahin, dan melakukan perbuatan bullying, ejekan, cacian. Itu bahasa kerennya ya Pak. Wala tuti', jangan jadi followers, jangan ikut-ikutan. Kullah halaf, orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Coba lihat di medsos itu. Orang dikit-dikit mubahalah pakai Quran kan? Dikit-dikit mubahalah. Saya mendukung kepolisian Republik Indonesia untuk mempidanakan orang tersebut. Dan sudah ditangkap sekarang. Maaf, Pak Babin Kamtib Mas tadi nggak pakai seragam, jadi salah saya. Tak kirain Ustadz tadi yang duduk samping saya. Ternyata Babin Kamtib Mas toh ternyata ya. Maaf ya Pak, maaf betul. Jadi kemudian sumpah-sumpah atas nama agama Bapak Ibu, jangan percaya. Mahin dan bullying, suka menyebarkan hinaan, cacian. Coba di media sosial itu Pak, di grup-grup WhatsApp, orang mendiskreditkan orang lain dengan cara menghinanya, dengan cara mencacinya dan menyebarkan fitnah. Masyaim hammazim, masyaim binamim hammazin, dia menyebarkan ujaran kebencian, hate speech, cacian, hinaan. Masyain, apa itu masyain? Warawiri, bahasa katanya warawiri, jalan ke sana, jalan ke sini, muter-muter. Bahasa kerennya bukan itu, bahasa kerennya viral. Memviralkan ujaran kebencian, memviralkan hinaan, binamim, yang tujuannya ngadu domba, provokasi. Nah, jangan ikut-ikutan yang demikian rupa. Walaupun kita memang relatif lebih kebal dibandingkan dengan negara-negara Arab. Negara-negara Arab itu nggak kebal karena ada hadisnya Pak. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar nyembah setan. Orang yang sudah rajin sholat dibawa nyembah setan nggak bisa lagi. Khususnya di tanah Arab. Arab itu kan 21 negara. Kita ini banyak suku tapi satu negara. Mereka satu suku tapi 21 negara.
Walakin fit tahrisi bainahum, tapi sayang kata Nabi, kelemahan orang Arab mudah diadu domba antara sesama mereka semua. Makanya Bapak Ibu, kita patut curiga, patut diduga, patut dicurigai kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara ditunggangi kepentingan neokolonialisme. Contoh, Hizbut Tahrir yang kemarin dibubarkan oleh pemerintah. Hizbut Tahrir itu di mana letaknya? Pusatnya London, Inggris. Inggris yang ngingoni, tahu ngingoni nggak sih? Yang meliharanya itu Inggris. Dari mana mereka duit banyak coba? Demo kemana-mana. Dari mana mereka banyak duit? Kalau bukan karena ada dana dari neokolonialisme. Kemudian yang berikutnya, kelompok separatis bersenjata teroris OPM Papua. Itu di mana pusatnya? London. Jadi pimpinan OPM itu Pak, di London. Kita nggak bisa nangkepnya. Coba, kita bisa aja nyelesain mereka di Papua. Oh, tentara kita hebat-hebat kok. Cuman apa Pak? HAM dan HAM. Siapa sih yang keluar-keluar HAM? Neokolonialisme. Kalau pemerintah kita lebih represif dengan OPM di Papua, nanti negara-negara yang katanya HAM itu akan mendukung referendum di Papua. Sama kayak perlakuan mereka terhadap Timur Timur. Bukan nggak berani, selesai. Kalau seandainya dunia internasional tidak mengintervensinya, selesai. Termasuk aliran lain, Syiah radikal. Kelompok Syiah radikal London yang pusatnya. Ahmadiyah, ya. Ahmadiyah itu London pusatnya. Agama Bahai, Muhammad Bahaullah yang ngaku nabi, London yang ngingoni. Jadi kelompok-kelompok ngerusak destruktif tersebut, dari mana mereka punya dana yang begitu banyak? Kalau bukan karena ada yang mendanai. Ini program neokolonialisme. Makanya hati-hati ngaji. Ngaji harus benar, jangan sembarangan ngajinya. Karena Indonesia ini sudah ada embrionya. Embrio Indonesia ini apa? 1 NII. Negara Islam Indonesia, DITI, embrio radikalisme yang mengatasnamakan agama, ekstrim kanan. Ada juga embrio ekstrim kiri, komunisme. Cuman bedanya kalau komunis, Bapak Ibu, komunis itu jangankan partainya, jangankan lambang paru aritnya, ajarannya komunisme, marxisme, leninisme, ngajarkan saja. Bikin forum, langsung ditangkap. Lapor Babinsa, lapor Babin Kamtipmas, sikat. Karena ada TAP MPR-nya, ada undang-undangnya. Tapi yang mengatasnamakan agama belum ada undang-undangnya. Ada 198 pesantren di Indonesia ini yang terafiliasi terorisme. Mereka nyata-nyata mengatakan hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila togut, pemerintah kafir, tapi nggak bisa ditindak. Saya nanya sama Pak Polisi, gimana kok nggak ditangkap Pak? Ya gimana mau nangkapnya, nggak ada pasalnya, nggak ada undang-undangnya. Kalau komunis ada undang-undangnya, ada. Makanya hari ini karena kita mau upload, mohon dukungannya. Saya ngusul ke pemerintah, semua aliran, semua paham, semua ajaran, semua kelompok yang mengajarkan anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaiknya dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Yo, tepuk tangan. Tuh, dengerin Pak pemerintah, sudah setuju semua ini.